Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kakak baru saja selesai membantu istri menanak nasi menggunakan kukusan ya. Kukusan yang kebetulan berbentuk kerucut ya. Sehingga mengingatkan kakak ada soal yang ramai dibicarakan di sosial media dan berbentuk kerucut ya. Jadi ingat waktu dulu sering ngajar SMP tentang kerucut ya. Ini ada soal. Kalau mau kerjain aja langsung ya. Tapi kakak mau ngobrol-ngobrol dulu tentang kerucut, wabil khusus tentang selimutnya ya. Selimut atau apa ya? Ada yang bilang selubung, tapi biasanya kalau selubung buat tabung. Ya selimut yang paling pas ya. Lerengnya ya, lerengnya ini. Jadi nggak kelihatan ya. Ininya nih ya, lereng kerucutnya. Jadi kalau nasi tumpeng ya pas ya kayak gunung, ngerti lah ya selimut itu. Oke, Pak, mungkin kalau pakai hafalan, Kak, saya sudah hafal selimut kerucut itu luasnya PRS. Ya, benar sekali. Apa itu S? S adalah garis pelukis ya. Garisnya Basuki Abdullah berarti ya. Oke, garis pelukis ini contoh di gambar ini garis pelukisnya 100 ya. Garis pelukis itu dari puncak kerucut menuju salah satu titik di bawah ya, di alas. Terus antara garis pelukis, biasa garis pelukis lambangnya apa? S ya. Jadi ini 100, ini S ya. Dengan tinggi, ini tingginya 25 × 15. Dengan jari-jari tak perlu dikasih tahu tiga-tiganya. Kenapa? Karena mereka bertiga S, R sama T terhubung oleh Pitagoras. Logis? Logis karena kalau garis pelukis tinggi sama jari-jari membentuk segitiga siku-siku ya. Berarti soal ini sah dong jari-jari yang nggak disebutin. Nah, dengan sekejap mata juga pada tahu nih jari-jarinya berapa. Iya, tinggal Pitagoras ya. 100 dengan 25 × 15. Berapa tuh? Berarti jari-jarinya berapa? 100 itu diubah menjadi... Kak, kok udah langsung bahas soal? Enggak, belum bahas soal. Kakak cuma nyari jari-jari doang, abis gitu kembali ke teori doang. Tanggung, lagi ngomong jari-jari nih. Dikit lagi Pitagorasnya. 100 tadi apa tuh? 100 itu 25 × 16 bukan? Iya, 25 × 16 dengan 25 × 15 berarti Pitagorasnya 25 × 1 ya. Oke. Berarti jari-jarinya 25 bukan dari soal ya. Dari kita mempitagoraskan garis pelukis dengan dengan tinggi ya. Garis pelukis dengan tinggi dengan jari-jari berlaku triple Pitagoras. Kita kembali ke teori lagi. Nanti soal lupakan dulu sementara. Nanti kita bahas ya. Pernah nggak kalian disuruh bikin kerucut menggunakan kertas karton? Pernah ya. Pertama kali apa yang kalian lakukan? Membuat juring lingkaran. Gimana cara buat juring lingkaran? Ya juring lingkaran mah Kak, lingkaran tapi nggak penuh. Iya, tapi kata-kata juring lingkaran tuh, ini juring lingkaran bukan? Nah, iya Kak, ini juring lingkaran bukan? Iya Kak, ini juring lingkaran bukan? Iya Kak, ini juring lingkaran bukan? Iya Kak, banyak banget ya. Ini juring lingkaran bukan? Iya Kak, kurang kurang puas. Kurang puas lagi, satu lagi ya. Sebenarnya ada yang hampir sama gambarnya, ngapain sampai dua kali. Nah ini satu lagi. Ini juring lingkaran bukan? Iya Kak, gitu ya. Jadi ini semua juring lingkaran, nggak ada yang bukan juring ya. Yang ini kakak hapus aja deh, yang ini nggak efektif nih. Buat contoh kebanyakan hampir sama kan? Ya,
Ini juring lingkaran bukan. Iya kak, apa kakak belum menulis sudah iya aja. Dari tadi iya soalnya. Ya. Nah, ini juga juring lingkaran. Oke. Berarti kalau mau lebih khusus tiap lingkaran ini, oh gini, kalau ini juring setengah lingkaran. Setuju? Yang ini juring seperempat lingkaran. Setuju nggak? Setuju. Yang ini juring berapa lingkaran? 3/4 lingkaran. Ya kan? Ini ceritanya keras karton ya. Kalian lagi ditugasin sama guru SD untuk membuat topi ulang tahun seperti yang kakak pakai ini ya. Menggunakan kertas karton ya, bukan ngambil kukusan ibu ya di dapur. Jadi ini juring, terus ini juring berapa lingkaran? Ya ini karena sudutnya nggak, misalnya nih kakak tulis 120 derajat. Ini juring berapa lingkaran? Juring sepertiga lingkaran. Ya, ngerti dari mana? 120 per 360 ya. Ini misalnya 210 derajat. Berapa ini? Juring, ya kita santai ya, semua ketahuan ya. 21/18 lingkaran. 21/18. 21/18 bagi 3. 7/6 lingkaran. 21/360. 7/12. Tuh kan kakak salah. 7/12 lingkaran. 21/36 ya. 210. Ini kalau ini theta, juring theta per 360 lingkaran. Bisa semua? Bisa. Ya, kembali ke cerita tadi. Nanti bikin kertas kartonnya, gambar juringnya yang mana? Yang paling kiri, yang tengah, yang kanan? Yang mana? Tergantung. Bilang sama guru prakaryanya, Pak, Bu, kami disuruh membuat topi ulang tahun yang jari-jari sama tingginya berapa. Gitu. Wah, terserah kalian deh, kan kepala kalian beda-beda ukurannya. Oh, maksudnya gini, Bu, Pak, biar jangan ada yang terlalu tajam atau terlalu apa namanya nih? Kakak nama ini kerucut mejret ya, kerucut keinjak ya. Terlalu mejret. Oh gitu. Kalau gitu kata guru SD-nya, Bapak kasih rasio aja deh. Jangan angkat yang pasti. Bapak kasih rasio. Gitu. Rasionya begini. Bapak nggak peduli tinggi yang kamu buat jari-jari berapa sentimeter. Tapi Bapak ingin antara garis pelukis dengan jari-jari, perbandingannya tuh R banding S. Iya, semua juga tahu R banding S. Yang kami tanya R banding S-nya berapa banding berapa, Pak? Nanti kami mau buat kertas kartonnya. Oh, R banding S-nya 1/3 aja deh, biar pas masuk kepala. Kan kalau S-nya 3 kali R, jadi kalau ini 10, ini 30. Kalau ini 5, ini 15. Kalau ini 7, ini 21. Jadi S-nya itu 3 kali lipat R. Kayaknya cukup itu, nggak terlalu mejret. Ya. Oh gitu Pak, ya siap. Saya langsung bikin yang ini. Kertas kartonnya bikin seperti ini. Bukan yang lain. Kata gurunya, direvisi. Ada kelas sebelah yang bikin dengan perbandingan R banding S-nya 1/3, topi ulang tahunnya ketiup angin jatuh, jadi kurang masuk ke dalam kepala. Diganti deh 1/4 aja. 1/4. Oh siapa? Untung nih belum digunting keras kartonnya. Digunting seperti ini. Kalau R per S-nya 1/4. Kata bapaknya, jangan. Nanti biar masuk ke kepala yang kecil juga, bikin R banding S-nya berapa? 1/10. Berarti kalian bikin juring yang tetanya ini 36 derajat. Jadi 36 per 360 kan 1/10. Kesimpulan ya,
selimut kerucut adalah berbentuk juring lingkaran yang sudut per 360-nya nih, sudut pusat per 360-nya, atau proporsional juringnya, kan ini ada juring, kan ini ada angka di depan ini, 3/4. Ini sama dengan R banding S. Jadi kesimpulannya, selimut kerucut berbentuk juring R per S lingkaran. Gitu. Kalau R per S-nya setengah, selimutnya gambarnya begini. Kalau R per S-nya sepertiga, selimutnya gambar begini. Kalau R per S-nya 3/4, selimutnya kayak gini. Nah, yang selimutnya kayak gini nih, ya, R-nya 30, S-nya 40, kan hampir sama tuh. Ya. Ini nanti kerucut yang didapat sangat pipih. Tadi kakak menggunakan kata mejret, kayaknya cuma orang Betawi yang tahu ya. Pipih jadi. Kak, ini juring bukan, Kak? Iya, ini juring. Ini 350 derajat, Kak. Ini juring, tapi ini kerucut yang terjadi jadi mejret banget ya, pipih banget. Kenapa? Antara R sama S hampir sama, 35/36. Jadi R-nya 35, S-nya 36, hampir sama, sehingga tingginya kecil. Bisa? Ini juga selimut kerucut, ini juga juring. Juring 35/36 lingkaran, sudutnya 350. Bisa dipahami? Bisa, ya. Nah, sekarang kakak mau tanya, kalian pernah nggak dapat soal cicak? Soal cicak yang sedang berjalan dari titik A ingin ke titik A, B, C, D, E, F ke titik G. Tapi cicak ini berada di ujung tembok, di pojok tembok, ya. Dan ini balok yang mepet pojok tembok, sehingga bagian ini udah nggak bisa dipakai ya, kiri ini nggak bisa dipakai, belakang nggak bisa dipakai, bawah nggak bisa dipakai. Ya. Jadi yang bisa atas, depan, sama kanan. Bisa dipahami? Jadi ada tembok rumah di pojokannya. Jadi cicak ingin dari A ke G, tapi ingin sedekat mungkin. Gimana cara nyarinya? Jarak dari, jadi lintasan dari A ke G sedekat mungkin, sekecil mungkin. Ya kalian bilang, ya udah diagonal ruang aja A ke G. Itu kalau cicaknya bisa nembus balok, ya cicak sakti. Ya. Ini cicak biasa saja. Dia hanya bisa merayap di dinding ini yang berbentuk balok. Kalau dia dari A ke F, baru F ke G, nggak akan terpendek. Demikian juga dari A dia ke E, dari E ke G, nggak terpendek. Masih ada yang lebih pendek. Yang lebih pendek, salah satu dari dua kemungkinan, yaitu bisa dari sini ke sini, bisa dari sini ke sini. Nah, di antara dua kemungkinan itu, dibandingin deh mana yang pendekan. Seandainya yang atas yang pendekan, ya berarti udah, itu paling pendek. Nggak akan, dan nggak bakalan dari A ke titik ini, ke F, nggak bakalan. Ya, berarti patah juga dong, Kak. Nggak patah. Dari A ke titik P, lalu P ke G, nggak patah, lurus. A ke P, P ke G itu lurus. Tuh nggak, Kak, gambarnya patah. Ya, karena ini gambar 3 dimensi. Jadi kelihatan patah. Atau dari A ke Q, dari Q lanjut ke G, patah nggak? Enggak, lurus. Tahu dari mana, Kak, lurus? Kita gambar apa? Istilah anak SMP-nya, apa sih ya? Lupa. Istilahnya apa? Jaring-jaring ya, jaring-jaring ya. Jaring-jaring, benar ya? Jaring-jaring. Kita gambar jaring-jaring. Jadi ini, apa sih namanya? Balok ABCD. Balok ABCD jadi begini nggak? Nah, gitu. Nah, ini atap nih, ini atap. Ini dinding kanan. Jadi ini titik A, start, ini titik G, tujuan. Belum pakai angka. Angka yuk, asal aja ya, 3, 4, 5. Ya. Berarti hasil akar-akaran nih. Ya. Ini titik apa? Ini titik G juga. Loh kok sama? Ya karena sebenarnya ini sama ini sama. Ya. Titik ini titik F. Oke?
Jaring-jaring tahu? Tahu ya, jaring-jaring itu kayak selimut itu bagian dari jaring-jaring. Jadi kotak dari karton digunting ya. Kalian dapat paket dari belanja online, kotaknya digunting, lalu ditaruh di lantai, itu jaring-jaring. Nah, yang dimaksud garis APK, satu garis lurus ini nih, nggak belok, lurus APK ini, APG ini. Nah, ini. Jadi kelihatan di sini patah kalau 3 dimensi, padahal kalau 2 dimensi lurus. Nah, ini P, ya. Ini 3 kali 4, 3 tambah 4, 7. 7 sama 5, akar 49 tambah 25. 74. Apakah 74 terpendek? Belum tahu, saingannya cuma satu ini. Jika ini lebih panjang dari akar 74, ya fix, terpendek akar 74. Jika ini lebih pendek, ya ini yang lebih pendek. Nggak akan ada calon lain, cuma 2 ini doang. Nah, yang ini 3 ya. Di sini tadi berapa? 4 sama 5. Ya kan? Ini 4 ya. 4 sama 5, 9. Oh, panjangan nih. 9 aja udah 81. Tambah, yang ini akar 80. Jadi jarak terpendeknya akar 74. Yaitu APK. Dan itu lurus, bukan belok. Ya, bukan patah. Oke? Oke. Udah bisa ke soal belum ya? Bisa kayaknya ya. Bisa, ya, bisa ya. Mari kita ke soal. Nah, ini tadi pertanyaannya apa ya tadi? Ini belum dikasih nama perasaan tadi ya. Oke, kakak ulangi deh. Berapa jarak terpendek dari A ke B? Tapi nggak boleh langsung, harus melalui apa tadi pertanyaannya? Nama AB-nya aja belum kakak tulis di sini. Harus saya tulis dulu dong. Kelupaan, udah pengen main. Nah, ini P puncak. Nah, gitu ya. Jadi tadi bro udah telanjur direkam, belum ada huruf ABP-nya. Nggak apa-apa ya. Kalau pantesan tadi bong ngitung susah, kakak belum ngasih nama. Ya sekarang udah ya. ABP. Udah ya pertanyaannya ya. Berapa lintasan terpendek dari A ke B jika harus melalui selimut? Artinya nggak boleh langsung lewat lerengnya doang. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua agak sedikit membagongkan. Berapa jarak lintasan pada jawaban A yang menanjak dan berapa yang menurun? Kalian tahu? Dari A ke B, jika harus lewat selimut, lintasan terpendek harus terdiri dari lintasan menanjak dan lintasan menurun. Ya. Jadi sepanjang perjalanan itu ada loh beberapa lintasan yang secara MDPL-nya, ketinggiannya, itu lebih tinggi dari B. Tapi ntar turun lagi. Lah kak, berarti udah ngelewatin dong, jadi nggak efektif. Justru efektif. Seandainya dipaksain di bawah B melulu tingginya, malah jadi nggak terpendek. Jadi dari titik A ke titik B yang dalam satu garis pelukis, tapi di atas dikit, itu bisa dalam hal ini 20. Ya. Itu ini, sepanjang perjalanan, itu nanjak sampai ketinggiannya dari tanah itu melebihi B, melebihi tinggi B dari tanah. Jadi tinggi B dari tanah berapa? Nah, ada satu titik yang itu ngelebihin. Habis ngelebihin terus entar turun lagi. Ya. Nah, jadi naik sampai lebih, kita turun lagi, balik lagi ke B. Dan emang harus begitu biar efektif. Kalau tidak jadi terpendek. Kayaknya ngebingungin ya. Kayak kita jalan ke satu kota, ngelewatin terus balik lagi, seolah-olah ya. Nanti kita lihat. Jadi kalau mau tahu intinya gini, dimensi 3 kalau udah dibikin jaring-jaring jadi dimensi 2 ya, itu akan banyak beberapa mind blowing gitu. Jadi ada lintasan menanjak, ada lintasan menurun. Nah, ditanya berapa sama berapa. Jadi jumlah menanjak dan menurun harus sama dengan jawaban A. Oke? Misalnya jawaban A ke B-nya 70, apakah 40 naik, 30 turun, dan nggak sama ya. Naik turunnya itu nggak sama. Oke? Oke. Kemudian misalnya di sini tepat. Ini harusnya kakak ada pertanyaan lain nih, tapi lupa keketik. Andai tepat di titik
yang mulai menurun, ya, yang mulai menurun, dia berhenti. Berapa perbandingan jarak titik henti itu ke puncak sama ke dasar. Jadi maksud kakak berapa perbandingan ini banding ini. Atau sekalian angkanya aja. Jadi ini berapa. Pasti jumlahnya 100 juga, seperti 80-20. Dan ini bakalan di bawah 80 dari P ke sini nih. Di bawah 80. Dari sini lebih dari 20. Karena dia lebih tinggi daripada titik B. Nanti turun lagi. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya, ini baru. Jika nilai tinggi pada gambar di samping diganti, jadi 2 akar 15 diganti. Berapa nilai tinggi minimal? Jadi pengganti 2 akar 15 minimal berapa? Supaya apa? Lintasan A langsung ke P, jadi A langsung ke P lurus, lalu langsung ke B, jadi gini nih. Dari A ke P, dari P ke B. Tuh, jadi berapa tuh? 180 ya, langsungnya 180. A ke P langsung ke B. Ini berarti 180. Lebih pendek dibanding lintasan memutar seperti soal A dan B. Jadi ada kondisi di mana, ada kondisi kerucut di mana kalau kita gini, saya dari sini pengen ke sini. Kemudian ada yang jalannya memutar, ada yang jalannya naik ke puncak gunung, melewati titik yang dituju, tapi terusan. Ya tentu kalau langsung lebih pendek ya. Lalu turun lagi. Dari sini ke puncak, lalu turun lagi. Ternyata pendekan ini. Walaupun ini udah sampai puncak, turun lagi. Pendekan yang langsung begini. Yang memutar ini malah jauhan. Ada. Tapi di soal yang ini dengan menggunakan tinggi 2 akar 15, menggunakan lintasan merah, lebih pendek dibanding dari A ke P, dari P ke B. Jadi lebih pendek dari 180. Oke? Nah, pertanyaannya gitu, gimana kondisi tinggi nih, T-nya harus berapa, supaya lintasan merah malah jauhan. Lebih dekat A ke P, P ke B. Itu pertanyaan C. Oke? Oke. Nah, sekarang mari kita jawab ya. Siap nih, udah jawab soal ya. Bismillah. Tadi ini apa nih? Ini tadi jari-jarinya jadi 25, setuju? Berarti R per S-nya gimana? 25 banding 100, alias 1/4 ya. Berarti selimut harus berbentuk 1/4 lingkaran. Oke? Selimutnya berbentuk 1/4 lingkaran. Nah, cakep nggak? Gambarnya dari sini. Ini aja. Nah bagus. Ini titik A. Terus ini titik apa? Titik A juga. Karena ini kertas karton yang disuruh guru prakarya SD tadi, yang nanti titik A sama titik A kita hubungkan, lalu jadi kerucut deh. Ya. Ini berapa? 100 ini. Ini juga 100. Jadi ini adalah titik P tadi nih, titik P. Nah, titik B di sini boleh, ya. Nah, titik B itu 20, 80. Oke? Nah, tahu nggak ini? Garis merah. Lengkungan merah. Kelihatan kayak lengkung ya? Sama kayak semut tadi. Semut tadi tuh kayaknya patah di P, patah di Q, padahal lurus. Ini pun begitu. Kelihatannya lengkung, padahal merah itu garis lurus. Garis lurus dari mana? Dari A ke B, melalui selimut. Nah, ini dia. Berarti jawaban soal A, lintasan AB, sama dengan berapa? Sama dengan Pitagoras dari 80 dan 100. Oke? Pitagoras dari 80 dan 100 itu berapa?
80 itu 20 akar 4. Oh, kalau gitu kakak ganti deh, jangan 20 sama 80. Tapi tetap ya, tetap tetap bisa 20-80, tapi kakak punya prinsip, jika sebuah video ingin menekankan konsep, angka-angkanya semudah mungkin. Nanti kalau konsep udah jago, angka-angkanya boleh deh yang akar-akaran, gitu ya. Kalau melibatkan Pitagoras, usahakan Pitagorasnya Pitagoras yang istimewa, yang hafalan. Jadi kakak ralat ya, bukan berarti nggak bisa dikerjain, tetap bisa. Tapi ini 100 sama 80 kan, ini 20, ini kalau memang mau dicari nih. Ntar habis itu kita ganti ya, karena kakak tulisnya 80, 100, jadi kakak hitung. 80 ini 20 akar berapa? 20 akar 16. Yang ini 20 akar 25. Berarti panjang lintasannya adalah 20 akar 16 tambah 25. Jadi jawabannya 20 akar 41. Oke? 25 ya. 25 tambah 16, 41 ya. Jawaban A, 20 akar 41. Jadi panjang lintasan merah ini 20 akar 41. Oke? Atau nggak apa-apa, pakai angka yang itu. Iya deh, nggak apa-apa ya. Pakai angka ini aja nggak apa-apa. Nggak, kakak punya usul atau buat PR ya. Buat PR, kalau ini 20-nya kita ralat jadi 25, 80 jadi 75. Ya. PR ya, di luar video ini. 80 ganti 75, 20 jadi 25. Sehingga ini jadi 75, ini jadi 100. Oke, ini kan 25 kali 3, 25 kali 4. Ini AB-nya jadi 25 kali 5. Jadi AB-nya 125. Oke. Laka beda dikit untuk menjawab jawaban A. Tapi buat menjawab jawaban B, kalau jawaban A-nya akar-akaran agak lumayan. Tetap bisa, tapi ngitungnya lumayan. Tapi kalau A-nya nggak akar-akaran, jawaban B lebih gampang ya. Tapi agar untuk tantangan menggunakan asli 20-80 deh ya. Jadi PR dari kakak, ini ganti 25 sama 75, tingginya tetap 25 akar 15. S-nya tetap 100, cuman bedanya nih 25, ini 75 ya. Nanti jawaban A udah kita bahas tadi, dapatnya 125 ya. Nah, jawaban B menggunakan data yang kakak PR-in tadi, kerjain sendiri. Nah, sekarang kita kerjain jawaban B. Sebelum ngerjain jawaban B, kakak mau tanya, kenapa sih kalau menarik garis lurus pada selimut dari A ke B, itu bakalan meninggi, menanjak, kemudian menurun lagi? Kenapa? Nah, ini kalau dari P, kita tarik garis yang banyak ke keliling, bukan ke alas ya, keliling. Kalau ke alas namanya tinggi, ya, ke keliling. Bisa dipahami? Nah, ini seperti ini nggak nih? Tuh. Bisa dipahami? Nah, lihat garis yang mulai dari merah menuju lengkung AA. Jadi nih, lihat. Dikit. Lebihannya bukan dari P-nya. Yang ini agak banyak kan? Yang ini agak banyak kan? Nah, ini menyatakan ini tinggi nih, misalnya gini. Nih. Misalnya garis ini adalah garis ini. Nah, ini lihat. Dari titik ini ke merah. Nah, tadinya kan kecil kan? Nah, paham nggak semua? Paham ya? Nah, coba bikin garis yang banyak radial dari P ke semua titik pada busur ya, pada busur AA. Ini kan sama aja garis ini kan, tuh pada keliling lingkaran. Nah, lihat ini yang kakak tebelin, ini kan seperti ini. Pas ini kan seperti ini. Artinya apa? Makin lama makin lebar. Artinya titik garis merah ini makin lama makin jauh jaraknya dari keliling. Hingga ini yang paling jauh. Nah, cerita ini paling jauh. Artinya, garis hitam tebal ke kanan ini mengecil, sampai nanti 20 paling kecil. Jadi kan ini mengecil dibanding kirinya, mengecil dibanding kirinya. Ya, ini mengecil dibanding kanannya. Jadi, garis-garis yang dari merah menuju busur,
itu kecil, membesar, membesar, sampai terbesar, mengecil lagi. Nah, sampai terbesar itu adalah titik ini. Nih, titik yang kakak tebel ini titik ini. Itulah sebabnya lintasan terpendeknya akan membuat dia meninggi, menanjak, kemudian menurun. Nggak menanjak terus. Oke? Oke, bisa ya? Belum dijawab. Oh ya, belum dijawab ya. Ini kakak namakan titik apa? Titik I, belum ada nama titik I? Belum. Ya udah, ini kakak namain titik I. Jadi sama sama ini ya, titik I. Pertanyaannya, berapa aki dan berapa kibe? Di mana AB tadi 20 akar 41. Nah, ini seru. Terbalik deh. Yang 20-80 kakak bikin PR. Yang 25-75 kita bahas ya. Karena video kalau kepanjangan, karena kepanjangan ngitung akar-akar, jadi nggak efektif, nontonnya juga nggak asik ya. Tapi kakak yakin tetap bisa, cuman berhitung akar-akarannya harus jago ya. Kakak ganti adik-adik ya. Ini 20, ini 25, loh kok nggak bisa dihapus? Bener kan? Udah penghapus, irisir. Itu bisa, yang ini enggak. Oh, ini di lock. Sorry, komen ini di lock. Klik kanan. Nggak usah diitin. Kakak hapusnya pakai manual aja. Kakak hapus manual aja. Di lock nggak bisa dihapus. 25. Di lock itu karena gambarnya menjadi soal. Ini 75 ya. Nggak apa-apa beda dengan awal video. Nggak apa-apa ya, kan kita lagi belajar teori nih. Ini 75, ini 100. Kalau gitu lintasan AB-nya tadi 125. Karena Pitagoras istimewa, nggak pakai ngitung. Tahu kan 125 dari mana? Ini jangan bacanya 75 sama 100. Bilangnya 25 3 buah. 25 4 buah. Jadi 3 buah 25 dan 4 buah 25. Jadi garis miringnya apa, sisi miringnya 5 buah 25. 5 buah 25. Jadi 125 ya. 3A 4A ya, sisi miringnya 5A. Lebih gampang ya. Nah, sekarang aki dan kibe apa? Bagaimana pencirian untuk menentukan titik I? Apakah titik I pas tengah? Enggak. Benar. PQ itu adalah garis pelukis yang diametral, yang kiri kanan gitu ya. Benar, posisi Q di situ. Tapi bukan berarti lintasan aki itu setengah perjalanan. Kan ini kan bukan ini kan ngelengkungnya begitu ya. Jadi perjalanan aki itu lebih panjang atau lebih pendek dari QB, tapi yang jelas nggak pas tengah ya. Jadi gimana untuk mencirikan ini aki? Begini, kalau ini terpanjang berarti ini pendek nggak? Ini kan total garis-garis ini 10 nggak? 100. Total semua garis-garis ini 100 kan? 100, oke. Berarti kalau ingin ini terjauh, berarti yang tebal ke P-nya, jadi PQ harus terpendek dong. Ciri terpendek apa? Kalau kita punya segitiga siku-siku. Kita punya segitiga siku-siku. Nah, ciri bahwa ini terpendek, ini jatuhnya tegak lurus juga. Jadi ini 75, ini 100, ini 125. Oke? Untuk mencari ini dari QB, ini QB, ini Q, ini B, ini Q, ini A. Gimana caranya? Caranya gampang. Yang jago kesebangunan pakai kesebangunan, tapi kakak punya rumus favorit. Setiap ada segitiga siku-siku, disiku-sikuin lagi. Nama rumusnya rumus air mancur. Ya. Kayaknya udah pernah dengar tuh, Kak. Iya, yang
follower nalar kuantitatif pasti tahu ya. Jadi kalau tapi nggak tahu rumus air mancur nggak apa-apa ya. Jadi QB dikali 125 itu 75 kuadrat, ingat nggak? Ayo buka lagi rumus air mancurnya. QB dikali 125 ya. Biru kuadrat sama dengan merah 1 kali merah 2 gitu waktu kakak bahas air mancur ya. Berarti QB-nya adalah 75, 125. Sebenarnya ngalinya nggak susah. 75 kan 25 kali 3. 25 kali 3 kali 75 dibagi 25 kali 5. Ya, coret. 75 bagi 5, 15. Berarti QB 45. Jadi dari Q menuju finish 25. Ya, QA bisa air mancur, bisa sisanya. Ini kan 125. Ya, sisanya berarti 80 dong. Tapi kalau mau pakai air mancur, QA kali 125 sama dengan 100 kuadrat. Jadi QA sama dengan 100 kuadrat, jadi 25, 4, 25, ya 100 nih. 100 kan 25 kali 4, 25 kali 4, sama 20 kali 5 ya, 100. Dibagi 125. 125 itu 25 kali 5. 5-nya dicoret, 25 coret tinggal 80. Itu pakai air mancur. Tapi sisanya kan, ini kan AB 25, 125. Sisanya 80. Oke? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya menanjak berapa? Menanjak 45. Menanjak yang 80 ya. QA kan yang menanjak. Yang menanjak 80, yang menurun 45. Ini kita 45 ngerjain yang menurun duluan ya. QB yang menurun. Aki yang menanjak. Ya. Tahu biar nggak ketukar menanjak menurun, gini, kan jalannya dari sini ke sana. Ini garis sisanya ini makin lama makin gede. Berarti ini paling tinggi posisinya. Nah, kalau pertanyaan tadi yang kakak tambahin, kan tadi lupa diketik, kakak bilang, ada pertanyaan sebelum C. Pertanyaannya adalah PQ sama Q sini. Ya, apa namanya? Ini belum C. PQ sama QC berapa-berapa. Artinya ketinggian Q dengan ketinggian B pasti lebih tinggi ya. Nah, cara nyarinya adalah dengan ini. Rumus air mancur lagi. Ya. Dia, ini P kan nih. Berarti PQ itu adalah PQ kuadrat sama dengan 45 kali 80. Akar-akaran. Air mancur ya. PQ kuadrat sama dengan 45 kali 80 boleh. Boleh juga pakai kesamaan luas. PQ kali 125. Ini ada dua cara, salah satu aja ya. PQ 125 sama dengan 75 100. Dapat PQ yang sama nih. Dan nggak akar-akaran. Hasilnya nggak akar-akaran. Tenang aja, ini kan 9 kali 5. Ini kan 5 kali 16. Oh, nggak gampang nih. 5, jadi 3 kali 5 kali 4. Dapat tuh, berapa tuh? 20 kali 3, 60. Jadi ini 60, ini 40. PQ ini 60, ini 40. Jadi 60, ini 40. Oke? Nah, yang ini kan 2575, yang ini 60, 40. Oke, terjawab semua ya? Terjawab semua sampai B dan soal yang baru tadi. Nah, tolong baca soal C. Jika tinggi gambar di samping diganti. Tadi ya kan berapa itu? 25 akar 15 ya. 25 akar 15 diganti dengan berapa? Supaya apa? Supaya kalau ada orang dari A mau ke B, tapi dibolehin milih, mau muter lewat selimut, atau mau naik dulu ke puncak, setelah dari puncak turun ke B. Ternyata masih lebih dekat, nggak memutar. Justru A ke P, P ke B malah deketan. Karena selimut kakak nggak ganti, ini tadi kita ganti jadi ini ya di soal. Ini diganti jadi 75 sama 25 tadi ya. Ini tetap 100, ini 25 ya. Ini 75, ini 25. Ini kan berarti 175 kan ya?
A ke P kan 100. P ke B 75. Jadi ini jadi bukan 180, 175. Tadi waktu kita muter berapa? 145 apa berapa tadi? Ingat nggak? 145 ya? 125. Ya, kakak lupa. 125. Jadi yang merah 125, tapi kalau A ke P, P turun lagi ke B, jauh 175 ya. 175 sama 145 lebih efektif 145. Jadi mendingan muter. Walaupun meninggi dulu kaki gitu ya. Tapi ada kondisi di mana kerucut yang kalau kita muter kayak soal ini malah jauhan. Lebih dekat dari titik awal ke puncak kerucut, dari puncak kerucut turun lewat jalan yang sama menuju tujuan. Ditambahin itu. Jadi garis pelukis ditambah dari puncak menuju tujuan, tambahin. Ternyata lebih dekat daripada muter. Ayo, kalau kondisinya gimana, coba? Ada yang bisa jawab? Jadi nilai T minimalnya berapa? Berapa nilai tinggi T minimal? Atau kakak tanya dulu, T-nya dikecilin atau digedein? Logika gambar. Kalau ini kakak set lebih gede dari 2 akar 15, lebih efektif, lebih efisien, lebih dekat jaraknya mana? Muter. Kakak gedein nih, masih lebih efektif muter. Tapi kalau 2 akar 15 kakak kecilin, sampai satu nilai tertentu, maka muter tidak baik. Tidak efektif. Malah jauh. Lebih dekat A ke P, P ke B. Yaitu pada saat, apa? Tebak batasnya. Pada saat, kakak scroll dulu, pada saat selimutnya yang ini. Pada saat R per S lebih besar sama dengan setengah. Kalau R per S lebih kecil dari setengah, lebih efektif muter. Karena kalau muter, itu jadi lebih pendek. Lihat, misalnya di sini. Nah, kan? Dari sini ke sini tadi. Kan? Dari sini ke sini. Kan? Nah, tapi dari titik ini, pengen ke titik ini. Gimana gambar garis melalui selimut? Ya begini, dari titik ini ke puncak. Dari puncak, nah dari sini ke sini nih, yang dari titik start ke puncak, dari puncak turun lagi ke tujuan. Misalnya start di sini, ya. Tujuan di sini nih. Oke? Kalau lewat sini nggak bisa, daerah hayal ini. Langsung ke alam gaib. Ya. Berarti supaya dekat gimana? Terpaksa patah. Dari start ke puncak, dari puncak ke tujuan. Kalau lewat selimut, nggak bakalan bisa membuat garis lurus yang ada lengkung gitu. Itu pun bukan paling efektif. Ada yang bisa lebih efektif. Ada yang bisa lebih efektif. Ya. Yang paling efektif ya garis patah dari A ke puncak, puncak ke tujuan. Ini juga dari titik ini ke titik ini. Cara terefektifnya dari titik awal ke puncak, dari puncak ke tujuan. Kalau ngelengkung, nggak bakalan bisa dibikin garis. Kalau ngelewat selimut, nggak bisa dibikin garis. Jadi, kalaupun dipaksa memutar lewat selimut, pasti lintasannya bukan terdekat, karena nggak berbentuk garis. Oke, bisa dipahami? Jadi jawabannya apa? Ya jawabannya karena tadi R-nya 100. R-nya 100 ya. Ini jawaban C sekarang ya. Karena R-nya 100 kan udah fix nih. Kemudian batasan supaya terjadi keinginan C, maka jari-jari harus 50. Ke atas. Lebih dari 50. Jadi R-nya harus lebih dari 50. Supaya R per S-nya lebih besar atau sama dengan setengah. Pas setengah juga ya. Jadi kalau R per S-nya tepat setengah atau selimutnya berbentuk setengah lingkaran termasuk. Lebih efektif lewat lereng, nggak lewat selimut. Berarti R-nya harus di atas 50. Berarti tingginya harus
lebih kecil. Kok lebih kecil kah, bukan lebih besar? Supaya R-nya digede-gedein, T-nya harus dikecil-kecilin. Jadi, kan S-nya tetap. R kita setting membesar dari 50 ke atas. Berarti T dari angka tertentu ke bawah. Jadi T lebih kecil sama dengan berapa? Pitagoras 100 sama 50. Yang ini kan 50 akar 4. Yang ini 50 akar 1. Berarti 50 akar 3. Atau sudut di sininya adalah 60 derajat. Ya, iya, benar. Kan cos-nya setengah. Jadi tingginya oh bukan tinggi minimal, sorry. Tinggi maksimal, nih salah tulis kakak. Tinggi maksimal ya. Tinggi maksimal 50 akar 3. Oke? Oke ya. Jadi di bawah 50 akar 3 kita kategorikan dengan istilah kita pribadi, bukan formal, kerucut mejret. Ya, kerucut yang keinjek ya. Yang kakak ini pakai ini bukan kerucut mejret dong ya. R sama S-nya di bawah setengah ya. Oke, bisa semua? Nah, sebagai penutup ya, di SNBT gelombang 1 ada soal yang beredar di sosial media. Ada soal yang beredar di sosial media yang bukan asli ya, bukan asli. Jadi hasil dari kesaksian peserta yang belum tentu daya ingatnya baik ya. Cuman ingat ya, kita hargai ya keinginan berbaginya dalam tanda kutip ya. Bisa jadi angka-angka yang dia share nggak sesuai dengan soal. Begitu. Jadi tapi gara-gara ada soal yang beredar itu, kakak terbersit membuat video ini ya. Kalau nggak ada soal itu, nggak beredar, kakak nggak bikin video ini ya. Jadi di soal yang beredar itu R banding S-nya di atas setengah, sehingga lintasan yang di video ini kakak gunakan gambar merah itu nggak akan menjadi lintasan terpendek. Jadi ada kemungkinan kakak duga ada angka yang tertukar, misalnya harusnya S jadi T, atau pokoknya ada angka yang tertukar deh, atau salah tulis angkanya. Ya, karena lintasan seperti itu hanya mungkin terjadi kalau R per S-nya kurang dari atau sama dengan setengah. Jadi selimut kerucutnya lebih kecil dari juring setengah lingkaran, seperempat, sepertiga, dan seterusnya. Terus kalau perbandingan R per S-nya tidak sebaik video ini yang pakai setengah ini ya, di video ini setengah kan R per S-nya. Kalau R per S-nya bukan setengah, kita harus pakai aturan cos, nggak bisa langsung Pitagoras. Ini di soal udah kakak set supaya selimutnya seperempat lingkaran, sehingga tinggal Pitagoras. Ini tinggal Pitagoras di sini. Seandainya nggak setengah lingkaran, ini kan nggak siku-siku. Berarti pakai aturan cos. Masih ingat aturan cos? Ya, masih ingat ya aturan cos ya. Mencari sebuah sisi di depan sudut kalau sisi yang mengapit sudut itu diketahui. Apit kuadrat tambah apit kuadrat dikurang 2 apit-apit cos sudut apit diakarin ya, aturan cos kelas 10. Oke, semua clear ya? Jadi jangan ada requestan lagi, Kak bahas. Udah banyak tuh requestan. Kak bahas yang itu tuh Kak, yang apa namanya? Roller coaster. Kakak baca. Ya mana mungkin terjadi? Itu gambarnya proporsional. Coba bayangin deh. Kakak nggak tampilin ya, karena ya ibaratnya ini orang ya. Dengan R segitu, S segitu, bisa nggak gambarnya setajam itunya? Puncak kerucutnya setajam itu. Itu lihat nggak bahwa itu termasuk kerucut mejret istilah kita ya, kerucut pipih 75/100 apa ya, jadi 3/4 ya.
Pokoknya di atas setengahnya jauh malah, ya, di atas setengahnya jauh, sehingga orang, misalnya orang naik gunung gitu ya, dengan R per S, ya, ada orang naik gunung begini, R per S-nya 3/4. Orang dari sini pengen ke sini. Daripada muter ke kota Sukabumi, ke Cidahu, segala macam, mendingan ke Kawah Ratu aja, habis itu turun lagi. Oke? Karena ini pipih ya. Kalau ini begini, nah, itu lebih dekat muter. Begitu ya. Oke, Kakak cukupkan ya. Terima kasih semuanya. Berapa menit hanya bahas ini doang, nggak apa-apa. Dapat ilmu. Oh iya, berarti untuk yang gelombang 2, untung Kakak ingat sebelum diakhiri. Untuk gelombang 2, coba bukan hanya pelajari yang roller coaster ini, ya. Pelajari tentang ini misalnya. Misalnya soal cerita seseorang disuruh guru prakaryanya bikin apa namanya? Bikin topi ulang tahun. Terus pilihannya adalah bentuk ini kan belum keluar nih. Yang ini dipisahin sehingga ntar pas gelombang 2 muncul kayak gini, moga-moga ya kalian bisa ya. Ilmu yang ada, ini juga cicak ini walaupun bukan ini dipelajari juga nih. Cara cicak merayap dibikin jaring-jaring. Oke, terima kasih. Assalamualaikum dan tetap semangat buat yang gelombang 2 dan tetap tawakal untuk yang gelombang 1. Assalamualaikum, tetap semangat.